Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Cahya Hilmi dari kelas 04 TPLP 002. Sini saya akan eh, membuat video terkait project UAS praktikum jaringan komputer dari pertemuan 8 hingga 14. Oke, baik, saya mulai dari pertemuan 8. Pada pertemuan 8 ini kita membahas tentang instalasi aplikasi pada web server. Oke, kita buka laporannya di pertemuan 8. Saya software yang digunakan itu sini kita menginstal WordPress pada Linux Ubuntu server. Oke. Pertama ada software VirtualBox sebagai perangkat lunak virtualisasi. Kedua ada SO Linux Ubuntu servernya yang sudah diinstal. Kemudian browser untuk seperti web server dan juga untuk database atau webmin. Terus ada web server, ada PHP, ada MySQL sebagai database. Dan terakhir WordPress-nya yang bisa diunduh paketnya melalui link tersebut. Dan terakhir yang paling penting adalah software putih untuk remote SSH. Dalam materinya, IP address adalah serangkaian angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Ada dua jenis alamat IP yang sering digunakan, IPv4 dan IPv6. Yang kedua ada domain name system atau DNS. Domain merupakan nama yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan alamat situs web atau sumber daya lainnya di internet. Kemudian ada pointing domain to IP. Pengalihan domain ke IP adalah proses menghubungkan atau mengkaitkan suatu nama domain dengan alamat IP yang terkait. Oke, kita masuk ke langkah-langkah. Oke, jadi saya akan memperagakan VirtualBox-nya. Di sini akan saya agak sedikit di jendela, dua jendela. Oke, cek IP address, buka Linux Ubuntu-nya, bukannya juga. Cek IP address, lalu buka software putih untuk remote SSH-nya. Nih terdapat IP address yang sudah dicek dalam CMD-nya. Misal seperti itu. IP address ini dari CMD ya. Kalau pengen tahu atau bisa dilihat pada jaringannya. Dan step ketiga ada pointing domain to IP di sistem operasi. Pertama kita masuk directory file host dengan masuk ke terminal atau CMD, lalu ketikkan cd Windows System 32 driver etc, maka akan masuk ke dalam driver etc ini, lalu klik enter, lalu ketikkan dir. Nah, maka akan terbuka dalam file etc ini ada apa aja. Nah, ini ada host, ada ini. Nah, ini adalah dalam file etc ini. Lalu ketikkan terminal notepad host, lalu klik enter dan akan muncul notepad-nya. Nah, ini. Lalu melakukan pointing domain dengan mengetikkan IP address domain, lalu Ctrl S untuk melakukan save. Nah, ini pointing domain. Ini domain saya, Fadil ID tuh 192 nih IP address saya. Maaf kalau kurang jelas, saya agak besarkan sedikit. Nah, ini Fadil ID domain saya yang saya pilih, fadil.id. Kemudian ini IP address saya. Ini buat catatan aja sih sebenarnya, yang bawah yang berguna ini nih. Nah, ini IP address, ini domain saya. Lalu melakukan ping ke domain Fadil ID dengan mengetikkan ping Fadil ID.
seperti itu. Bisa sih kalau mau dicontohin, tapi harus dibuka dulu ya itunya ya. Bisa nggak kalau nah bisa ya, masih proses kayaknya. OLTO berarti harus dinyalain dulu ininya. Ini kan di server ya. Oke, lanjut saja. Ntar kalau udah nyala baru saya buka itunya. Nah, ini create db, username, root seperti biasa, IP address, phpMyAdmin, username, root dan passwordnya, lalu klik go. Udah mulai belum? Setelah masuk, ini adalah dashboardnya. Isikan nama database menjadi WordPress di sini nih. Untuk create database-nya di WordPress ini, lalu klik create. Maka di sini sudah terbuat database WordPress. Oke. Lalu selanjutnya untuk scroll ke bawah, ini add user icon bisa sini nih. Oke. Lalu di sini tabelnya, add user iconnya. Kan table maksudnya user iconnya ini loh. Nah, ini WordPress ini pada password buat apa namanya, buat login, misalkan buat login ke kayak awalan tadi nih loh. Nah, ini buat login sini nih, itu namanya user icon. Sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Coba ini udah dibuka belum? Enter. Bisa. Kita ping terlebih dahulu untuk memastikan saja sebenarnya. Oh iya, di sini. Gitu kali. Nah, ini sudah ada itunya. Ini agak sedikit lambat sebentar. Nah, itu sudah. Nah, ini udah masuk berarti. Karena sudah pointing domain sebelumnya pas saat saya mengerjakan laporan ini. Oke, lanjut ke pertemuan ke berikutnya, WordPress. Nah, ini adalah tahapan untuk download WordPress-nya dalam step ketiga ini. Nah, kemudian membuat direktori baru bernama WordPress. Ini masuk ke folder var www.html. Nah, di sini di dalam folder HTML ini kita akan menginstal WordPress-nya itu. Kemudian membuat direktori baru bernama WordPress, maka mengetikkan sudo mkdir WordPress. Kemudian klik enter. Masuk ke dalam direktori WordPress dengan mengetikkan cd WordPress. Kemudian ubah izin pada direktori WordPress dengan kode sudo chmod u+w var www.html WordPress. Kemudian untuk mendownload file WordPress-nya dengan cara mengetikkan sudo wget strip o var WordPress HTML atau zip. Ini akan ini linknya ya sebenarnya nih, kayak atau zipnya itu loh buat ngedownloadnya. Nah,
nama filenya nih latest_zip.zip. Lalu untuk mengecek apakah latest_zip sudah ada dalam directory WordPress, maka mengetikkan ls, dan di sini terlihat bahwa latest_zip sudah ada dalam directory WordPress. Kemudian langkah keempat yaitu extract WordPress dengan zip file. Nah, kan tadi sebelumnya latest.zip, berarti ini foldernya zip. Lalu kita unzip file WordPress ini dengan sudo unzip latest.zip, nama filenya latest.zip. Nah, maka ini akan ada proses inflating segala macam, proses cek folder WordPress hasil ekstrak dari file latest.zip dengan ketikkan ls kemudian enter. Nah, ini maka akan terlihat ini untuk kembali ke folder WordPress dengan ketikkan cd, lalu cek terlebih dahulu isi file dalam folder, tekan lsla, terlihat WordPress masih miliknya user root. WordPress ini masih milik user root dmr wr. Untuk mengubah kepemilikan dari directory WordPress ini dan seluruh kontennya menjadi www.data, maka kode yang dimasukkan sudo count strip r www.data www.data.wordpress. Nah, ini ada kodenya, sini akan terlihat. Nah, ini kan bukan user root lagi. Nah, ini maka akan masuk ke www.data WordPress, file WordPress ini. Terus langkah ke-6, step 6 install WordPress pakai webmin 192.168.43.137 tik 2 10.000 port 10.000. Lalu kemudian servers, kemudian klik Apache web server di sini, lalu create virtual host, maka sini masukkan port 80 dan sini masukkan dokumen yang tadi sudah di download WordPress ini. Ini si servernya menjadi Fadil ID karena domain saya tadi udah pointing ke Fadil ID, maka di sini isinya fadil.id. Terus selanjutnya sama seperti tadi, tinggal masukkan port 443 saja yang berbeda. Isinya sama saja seperti tadi teman, di portnya aja yang berbeda. Nah, ini akan terlihat bahwa virtual host berhasil dibuat. Nah, yang ini nih di tengah ini nih 80443 servernya fadil.id, dan ini dokumen rootnya ke WordPress. Nah, lalu Apache diketikkan Fadil ID pada search bar dan akan muncul tampilan WordPress-nya nih, tampilan awal untuk installnya. Di sini saya memilih English saja. Lalu lanjutkan, let's go. Lalu sini ada database name, username, password, localhost, WP. Ini terserah ya mau pilih apa aja, saya pilih WordPress saya biar gampang. Lalu pilih run the installation. Sini lalu isi site, title nih buat headernya ada Cahaya Hilmi web, username pada Hilmi Cahaya, passwordnya sekian. Lalu email ini buat login nanti. Nah, sini nih buat login maksudnya. Lalu isikan sesuai username dan password yang baru dibuat tadi, lalu klik login. Ke tampilan dashboard WordPress-nya. Berikut saya tampilkan, coba ya. Nah, ada lagi bawahnya. Nah, ini adalah tampilan dari front end-nya. Coba fadil.id. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka ini adalah tampilan front end-nya. Sebenarnya kalau mau diubah bisa sih, wp admin ya, buat dashboardnya wp admin. Nah, ini harus login lagi. Tadi Hilmi CY, login saja. Ini akan masuk ke tampilan dashboardnya. Nah, ini tampilan dashboardnya, dan ini adalah
Kalau mau visit site bisa sih, kayak tadi nih front endnya gini. Nah itu, jadi kurang lebihnya cukup sekian untuk pertemuan 8 ini, bahwa situ sudah berhasil dibuktikan bahwa saya dalam laporan ini sudah berhasil membuat menginstal aplikasi WordPress ini dalam Ubuntu server. Oke, pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 9, yaitu instalasi Windows Server dan Active Directory lokal. Oke, kita buka dulu foldernya, laporan saya tentunya, pertemuan 9 Active Directory. Oh iya, karena servernya nggak ada kan, sini tugas kelompok, karena server nggak ada jadi saya nggak bisa login langsung ke dalam VM yang sudah dihubungkan dengan server untuk Active Directory tersebut. Jadi saya akan membacakan dokumen laporannya saja. Yang pertemuan 9, software yang digunakan VirtualBox, file ISO Windows Server, dan file ISO Windows 7 Enterprise. Materinya ada IP address, Active Directory. Nah, di sini yang penting, Active Directory adalah layanan directory yang disediakan oleh Microsoft dalam lingkungan Windows Server. Active Directory ini berfungsi sebagai pusat manajemen dan penyimpanan informasi tentang objek-objek di dalam jaringan seperti pengguna, grup, komputer, dan sumber daya lainnya. Fungsi utamanya yaitu manajemen identitas, manajemen akses, manajemen komputer, dan replication. Nah, di sini kita langsung masuk saya ke laporannya atau langkah-langkah dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu konfigurasi IP-nya, yaitu Open Network dan Sharing Center. Ini sudah dinyalakan VM-nya ya, berarti ini di dalam VM ini tuh untuk Windows 7 Enterprise. Selanjutnya pilih Change Adapter Setting. Oke, Change Adapter Setting. Dan sini di atas ini nih ya. Kemudian klik Properties. Pada Local Area Connection di sini diklik kanan. Klik Internet Protocol Version. Nah, di sini Internet IPv4-nya akan terlihat. Untuk mengatur IP-nya sini, mengatur jadi klien sama server tuh harus sama. Sini kalian harus menggunakan jaringan yang sama ya, benar. IP address yang saya pakai di sini 192.168.3.60. Subnet max-nya terisi otomatis sendiri. Default gateway-nya itu 192.168.3.40 dan preferred DNS server 192.168.3.56. Ini servernya ya. Nah, ini IP servernya segini. Konfigurasi Active Directory Windows Server 2009. Nah, ini adalah konfigurasi di dalam servernya. Tentunya ini sudah masuk ke dalam virtual machine. Oke, konfigurasi ini dilakukan dengan asumsi Windows Server menggunakan IP address static dan DNS, dan arahkan DNS ke IP address static yang digunakan. Dan lanjut, pilih Manage. Nah, di sini ada Manage dan Add Role and Features. Pada bagian kanan atas, pada bagian Before You Begin. Nah, di sini klik saja Next. Selanjutnya pada Installation tab, pilih Role Based or Feature Based Installation. Nah, sini yang ini Role Based or Feature Based Installation. Kemudian selanjutnya pada Installation tab, pilih Role Based or Feature Based Installation, lalu klik Next. Nah, di sini ada Role Based or Feature Based Installation. Dalam installation type-nya klik Next.
Pada bagian server selection, pilih select a server from the server pool, dan pilih server yang akan dijadikan Active Directory server. Ini server selectionnya dengan IP address sekian, kita center, lalu klik next. Kemudian pada bagian server roles, klik bagian kotak kosong pada Active Directory Domain Service, centang bagian include management tools. Pada bagian server roles, di server roles, klik bagian kotak kosong. Nah, ini include management tools. Klik add feature dan kemudian next. Nah, add feature dan next. Oke. Ini Active Directory Domain Service, kemudian next. Pada bagian feature klik next, terus next lagi. Pada bagian add ds tentu next lagi. Oke, pada bagian confirmation klik install untuk memulai instalasi service, Active Directory dan perlengkapan lainnya. Oke, ini di sini tinggal install saja. Nah, ini tunggu proses installation ini selesai. Saya membutuhkan waktu. Nah, ini ada tampilan ketika selesai, kemudian klik promote di server to a domain controller. Yang biru-biru ini nih, promote di server to a domain controller. Nah, kemudian akan masuk bagian deployment configuration. Deployment configuration, lalu klik add a new forest yang ini nih. Klik yang bulat-bulat ininya. Nah, nama domain yang akan digunakan pada root domain sini adalah nama domain rauf.me, karena ini adalah di server ya. Terus nama kelompok saya rauf.me, rauf itu nama dia dan me itu nama domain yang dia mau. Lalu klik next. Selanjutnya pilih Windows Server 2016 pada functional level, dan domain functional level juga Windows 2016, centang domain name DNS dan global catalog atau GC serta isi password. Ini global catalog, DNS servernya dicentang, password dan confirm password jangan lupa, dan klik next saja di situ. Kalau udah semua klik next. Ada bagian DNS option, pilih next. Mengisi net BIOS, domain name sesuai dengan nama domain yang digunakan. Karena tadi DNS-nya menggunakan rauf.me, maka NetBIOS domain nama yang saya gunakan, nama yang digunakan pada servernya adalah top level domain tersebut, yaitu rauf dengan huruf kapital. Jadi karena rauf.me jadi diambil depan aja rauf. Jadi karena mengikuti standarisasi NetBIOS pada Windows Server harus menggunakan huruf kapital. Kemudian klik next. Pada bagian page pets, di bagian pets klik next, dan sudah diatur next. Pada bagian review option, ini menu review option, dipersilakan untuk mengecek kembali. Nah, ini adalah review yang telah diisi tadi, jadi jika ada kesalahan bisa di previous. Kalau sudah sesuai dengan apa yang konfigurasi sudah sesuai, maka klik next saja. Jika sudah ada tulisan all prerequisite check preset successful, nah ini, prerequisite successful nih, cek preset, nah ini yang hijau-hijau ini, maka install untuk aplikasi konfigurasi sudah ditentukan. Ini install lagi. Ini tunggu hingga proses selesai. Nah, ini jika notifikasi, maka server ini akan di restart. Nah, jika tampilan seperti ini, maka Active Directory telah berhasil dipasang. Karena udah di restart. Ini restart karena mau masang Active Directory-nya. Pembuatan user Active Directory. Nah, karena sudah menginstal Active Directory-nya, sekarang untuk menambahkan user atau ya pengguna dalam server ini, maka
Caranya seperti ini. Akses Server Manager pada taskbar Windows dan pilih Tools, Active Directory User and Computer nih. Ini dalam Tools ada Active Directory User and Computers. Pilih folder Users, New dan User. Ini pada menu folder Users, nah, ini pilih New dan User, ditambahkan untuk usernya. Berikan nama wajib, initial dan user logon sebagai username untuk login. Misalkan di sini ada first name seperti ini dan user logon name. Nah, setelah semua terisi, maka klik next saja. Kemudian masukkan password baru untuk user tersebut dan isi centang sesuai kebutuhan. Nah, ini password never expire, jadi passwordnya nggak bakal pernah expired. Lalu karena password dan udah diisi, klik next saja. Nah, habis itu ini adalah konfirmasinya, full name, user logo name, the password never expires. Lalu setelah sesuai, klik finish. Bisa dilihat bahwa user telah ditambahkan dengan nama user tersebut. Nah, kemudian selanjutnya integrasi Windows Client dengan Active Directory-nya. Join add. Pastikan komputer sudah terkoneksi dengan Active Directory dan sudah menggunakan IP AD sebagai DNS server yang digunakan. Sini saya sendiri menggunakan Windows 7 Enterprise sebagai kliennya. Buka pada menu Start, di sini menu Start, lalu ketikkan System, lalu klik Change Setting. Nah, di sini ada Change Setting dan pilih Change. Nah, ini di Change. Nah, sini klik Domain. Isi sesuai domain dari Windows Server. Seperti contoh di sini saya menggunakan domain rauf.me karena tadi server menggunakan domain ini, dan domain rauf.me. Sudah klik OK. Nah, ini Fadil PC nama apa komputer saya yang saya install di VM. Klik OK. Masukkan user Active Directory beserta password yang sebelumnya sudah dibuat. Di sini saya masukkan Fadil. Klik OK saja. Nah, di sini desktop name-nya, domainnya segini. Nah, welcome rauf.me domain. Nah, ini akan masuk ke domain Active Directory server. Nah, ini untuk mengaksesnya, maka harus di restart terlebih dahulu, lalu close untuk melanjutkan proses reboot. Close ininya baru akan, nah, ini terlihat nih full computer name raufpc.me. Jadi domainnya rauf.me, jadi ini sudah terhubung ke dalam Active Directory-nya. Nah, ini akan di restart. Jika pilih restart, pilih bagian switch user, pilih other user, rauf.me, domainnya rauf.me Fadil. Nah, ini passwordnya tadi sudah dibuat ya, tadi sudah dibuat pokoknya, ada di atas tadi passwordnya, jadi harus sesuai. Dengan demikian login menggunakan user Active Directory sudah berhasil dibuat. Nah, seperti ini, full computer name file PC rauf.me. Nah, domainnya rauf.me. Nah, kemudian untuk mengecek kembali apakah sudah benar-benar terhubung, testing ping cmd dan ping domain Active Directory. Nah, ini kita melakukan ping ke IP address sekian .56. Ini berhasil. Nah, kita melakukan ping kepada server atau, nah, ini sudah berhasil, jadi sudah terhubung. Tambahan untuk pembuatan user kelompok 2. Di sini karena tadi saya
karena sebagai tambahan aja sebenarnya sih. Di sini saya Fadil Cahya Hilmi, user logonya Fadil Rauf. Ini seperti ini, next. Nah, ini password yang saya bilang tadi, ini harusnya di sini nih. Ini password dan confirm password, dan lalu di next. Dan ini next expire lagi seperti tadi. Nah, maka Fadil PC sudah dibuat atau usernya sudah dibuat. Nah, ini user yang lain dalam kelompok saya. Jadi di next saja. Kayaknya cukup sudah habis dari laporan yang diberikan pada pertemuan ke-9 ini tentang Active Directory dan instalasi Windows Server dan Active Directory. Ini masih lokal ya. Jadi untuk pertemuan 9 ini saya cukupkan. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-11, yaitu membahas tentang cloud service atau VPS. Baik, kita buka dulu untuk laporannya. Pertemuan 11. Ini berikut adalah laporan saya. Nah, di sini ada pendahuluan. Biasanya software yang digunakan adalah browser untuk VPS-nya, dan browsernya berguna untuk membeli domain VPS, membuat akun Cloudflare, mengintegrasikan domain dan Cloudflare, dan membuat VM dalam provider VPS yang sudah dibeli. Nah, dalam putih ini digunakan untuk meremote SSH VM yang sudah dipasang di dalam VPS. Domain, nama domain adalah alamat yang perlu digunakan untuk membuka dan mengakses website. Registrasi nama domain dikelola oleh organisasi bernama ICANN atau Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Nah, ini pengertian dari VPS. VPS sendiri merupakan Virtual Private Server atau VPS adalah layanan server virtual yang memiliki sumber daya yang terdedikasi khusus untuk satu pengguna, berbeda dengan shared hosting di mana sumber daya komputasi yang sama digunakan oleh beberapa pengguna. Hal ini menyebabkan website yang berjalan di atas shared hosting bisa terganggu jika seandainya pengguna dalam satu sumber daya yang sama menggunakan sumber daya secara besar. VPS ini bekerja dengan cara melakukan virtualisasi pada sebuah server fisik, di mana virtualisasi ini akan mengisolasi sumber daya komputasi dari server tersebut ke beberapa server virtual. Di sini kemudian ada pengertian dari Cloudflare. Cloudflare ini adalah salah satu layanan Content Delivery Network atau bisa disebut dengan CDN. Merupakan layanan web security. Jadi cara kerja Cloudflare ini adalah dengan menyebarkan konten-konten statis web ke beberapa data center yang ada. Pada saat konten statis ini di loading dari web seperti JS, gambar, CSS, video, dan berbagai jenis konten lain, penggunanya bakal langsung menerima konten dari lokasi yang terdekat dengan CDN, bukan lewat server webnya. Dalam hal inilah letak keunggulan Cloudflare, sebab website yang digunakan pengguna ini dapat loading lebih cepat oleh end user dimanapun berada. Oke, lanjut. Kemudian bab 2 praktikum, daftar dan beli domain. Buka provider domain yang ingin tuju. Misal saya ingin membeli di idcloudhost.com, boleh dicoba. Mungkin agak sedikit lama jaringannya. Di clean area kita sebagai
Kalau saya sudah membuat akun di dalam sini, maka pakainya saja. Nah, ini adalah tampilannya. Karena saya sudah beli domain, jadi akan terdapat tulisan satu domain sini. Nah, ini lanjut ke laporan lagi. Lalu sign in kan, kalau sudah sign in, ada register. Nah, ini ada register, tinggal mengisi nama, address, city, dan lain-lain. Setelah register, nah ini adalah tampilan dashboard seperti tadi. Email verification, nah ini baru bisa digunakan. Register a new domain, coba ya. Kita ke domain, register a new domain. Misalkan domainnya Fadil deh, Fadil Cahya. Search, maka akan keluar ini jaringannya agak sedikit waduh. Bisa ini apakah bisa? Oh, bisa. Nah, ini my ID nggak bisa ya? Bisa deh. Nah, check out harganya 10.000 misalkan. Nah, itu kayak gitu doang untuk search domainnya ya. My ID. Oke, misalkan seperti ini dan lain-lain. Saya kembali saja, takut ada tagihan nanti. Kita lihat dari sini aja. Oke, seperti itu cara register, cara nyari domainnya. Nah, ini di sini karena saya membeli atas nama kelompok, maka saya pakai klmpk 3.myid.co.myid karena yang lebih murah ya biayanya. Nah, ini kalau ada DNS management tadi, seperti tadi DNS management, pilih yang free saja, lalu klik continue. Lalu ada review checkoutnya. Di sini ada harganya 11.100 karena ditambah dengan biaya pajak. Nah, terus selanjutnya di scroll, nih mungkin agak sedikit kurang jelas. Nah ini adalah ininya, checkout, lalu pilih metode pembayaran yang tepat. Jika ini ingin membeli dana, klik dana dulu, lalu pilih checkout. Lalu setelah memasukkan nomor dana, verifikasi PIN, memasukkan kode OTP, dan membayar biaya 11.100, maka jika pembayaran ini berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan jika pembayaran sudah berhasil, pembayaran domain ini telah berhasil. Lalu bisa dilihat pada my domain. Nah, seperti ini. My domain. Nah, ini terlihat bahwa statusnya sudah aktif dan dibeli pada tanggal sekian. Next to ini adalah maksudnya expirednya mungkin tanggal 2024 karena saya beli 2023. Oke, lanjut ke sini. Sekarang membuat akun untuk VPS Cloud and Top Up Billing. Agak beda ya. Ini kita ini dulu. Ini Cloudhouse VPS. Sedikit lama jaringan saya karena pilih, kalau mau VPS pilih yang konsol platform atau bisa beli di sini nih, langsung buat sekarang bisa. Coba kita lihat dulu ininya. Nah, ini belum masuk ya, jangan pilih konsol platform. Nah, ini pilih konsol platform.
seperti biasa sign in terlebih dahulu biar lebih cepat, pakai akun Google saja. Lalu isi form user information. Nah misalkan, nah lagi-lagi saya membeli ini atas nama kelompok, jadi first name dan last name nya kelompok 3, phone number sekian, lalu add paymentnya kan bonus jika ada, lalu klik kompetisi. Ini kode referral ya biar dapat bonus. Lalu untuk top up billing bisa buka menu billing. Kita login saja di sini. Misalkan login. Ini udah lama sini ya, jaringan saya lagi kurang bagus. Nah di sini adalah misalkan billing. Nah di sini billing ada remaining credit, ada top up now. Nah itu buat top up billing. Nah ini karena dulu kita set top up. Nah ini jadi sudah biasa langsung top up. Ini pas ini complete checking up. Nah, ini top up billing, top up misalkan. Setelah itu balance atau dana akan masuk dilihat ada remaining credit. Nah ini remaining creditnya ada 101.000. Nah di sini nih. Nah ini karena sudah dipakai jadi tinggal 71.000. Oke, sekarang membuat VM pada VPS provider. Login VPS provider yang sudah dibeli tadi, lalu pada menu compute klik create new resource. Misalkan gini, ke menu compute. Oke. Nah, di sini ada new. Nah, ini ada klik virtual machine. Nah, ini mau pilih Ubuntu atau Debian atau Alma Linux atau yang lain-lain. Karena pada praktikum ini milih Ubuntu, jadi pilih Ubuntu saja. Ini untuk harganya agak lumayan ya sekarang. Kemarin cuma 50.000 saja, karena sudah naik sepertinya. Oke, lanjut di laporan. Nah, ini akan keluar building seperti ini. Nah, pilih shot CKT, lalu pilih size yang ingin diinginkan. Nah, ini 50.000 saja karena lebih murah buat praktikum saja. Terus scroll ke bawah. Ini setelah ini selesai, lalu scroll ke bawah. Nah, sini ada username, password, confirm password. Ini jangan sampai lupa karena ini buat nanti kita login ke dalam putihnya untuk remote SSH-nya. Karena sudah sesuai, misalkan username PM Fadil, lalu create saja. Nah, nanti akan ada indikator berwarna hijau di sini untuk building VM-nya. Lalu tunggu proses hingga selesai. Terlihat bahwa VM sudah berhasil dan satu sedang running. Terlihat di sini bahwa satu running, OS-nya adalah Ubuntu versi 22.04 LTS. Ini username-nya Fadil dan lain-lain. Lalu kita buka software putih dan masukkan IP publik dari VM yang tadi dibuat. Kemudian klik open. Boleh kalau mau diinin. Karena tadi saya sudah buat ya. Sebelumnya saya sudah buat. Nah ini masih stop, jadi harus di start terlebih dahulu. Sebelumnya kita buka putih. Mungkin agak sedikit lama karena banyak sekali tab yang harus dibuka, agak berat seperti itu. Nah di sini kita masukkan ada dua. Ini masukkan saja IP publiknya. Nah ini sudah
deteksi. Oke, login. Nah ini tadi login menggunakan password crypt tadi. Nah nih saya buat file, lalu passwordnya itu maka sudah login ke dalam VM yang sudah dibuat di VPS ini. Oke, coba kita lihat lanjutnya ada apa. Oke, sekarang buka Cloudflare di browser, maka membuat akun Cloudflare ya, dan mengintegrasikan domain ke Cloudflare. Oke, lalu pada pilihan ini klik sign up. Nah di atas ini sign up untuk register tepatnya. Lalu pada pilihan yang free, klik add website. Nah ini untuk free, klik add website, karena ya yang gratisan saja, karena buat praktikum. Si email dan password. Nah ini harus ada 8 karakter, satu nomor, dan spesial karakter seperti titik, koma, atau at, dan lain sebagainya. Lalu klik sign out. Nah ini pada website, klik pada menu website. Nah ini udah masuk ini, lalu klik add site. Lalu masukkan domain yang tadi udah dibeli. Ya ini domain yang tadi dibeli ya, sorry ditutup tadi, yang ini udah dibeli, klmpk3.my.id. Lalu jika sudah sesuai, maka pencet add site, klik add site. Selanjutnya scroll aja sampai paling bawah, akan ada pilihan free. Nah ini kan ada bayar, ini berbayar, ini berbayar. Nah di bawah itu ada pilihan untuk free. Setelah dipencet, Anda akan muncul kotak seperti ini, lalu klik continue. Nah ini akan scan DNS, proses scan DNS-nya. Nah ini ada tampilan seperti ini, maka ditunggu hingga proses DNS ini selesai. Nah ini this could take up to 24 hours to complete. Nah ini butuh waktu untuk itunya. Nah, lalu klik pada menu overview, terdapat pilihan untuk mengganti name server dan satu. Nah, coba kita buka Cloudflare aja deh. Cloudflare.com. Nah, ini Cloudflare. Lalu klik login karena saya sudah register tadi pada saat itu. Cloudflare dashboard is loading. Ini tinggal klik login saja. Nah sudah saya simpan sebelumnya. Nah ini adalah tampilan dashboardnya. Nah ini adalah domain yang saya sudah hubungkan dengan Cloudflare ini. Ini jika sudah terhubung maka akan seperti ini. Kan tadi belum terhubung ya, masih scanning seperti itu. Nah ini terus overview. Nah ini karena saya sudah membuat name servernya, maka akan tampil seperti itu. Oke, kita sebenarnya buka ID CloudHost lagi buat mengecek apakah name servernya sudah berubah menjadi sekian. Ini DNS-nya pakai yang ini ya, cloud server, name servernya. Oke, print area. Tunggu, prosesnya mungkin agak lama. Nah ini dalam domain, my domain. Bisa dilihat untuk manage domain, untuk mengubah name servernya, klik manage domain. Nah, domain
di unlocked. Bentar, salah tadi ya. Salah manajemen, manage name server maksudnya. Nah, sebentar. Nah, di sini sudah terlihat bahwa name server Dara NS dan James NS Cloudflare. Nah, ini sudah sesuai dengan Cloudflare, jadi sudah terkoneksi, sudah terintegrasi atau sudah sebutannya itu integrasikan domain ke Cloudflare. Nah, ini terus. Seperti tadi manage name server. Nah, ini sudah diubah, cek name server 1 dan name server 2 nya. Nah, cek name successfully. Nah, sini. Nah, ini kemudian pada menu DNS klik record, kemudian klik add record. Nah, ini add record, ini name, ini IP address. IP addressnya itu ngambil dari sini. Nah, ini IP addressnya ngambil dari sini. Lalu klik save di situ. Ini jika ingin login putih atau DNS proxy dimatikan, proxy ini dimatikan. Nah, misalnya nih, berarti ini saya harus logout terlebih dahulu untuk mencoba. Karena sudah. Oke, masukkan username dan password. Oke, sekian. Dulu kita coba ya. Karena tadi DNS nya itu record, nah ini pakai yang Fadil berarti ya, fadil.klmpk. Nah, ini Fadil diikuti dengan domain ini untuk login di putih, karena ini DNS nya DNS only, udah dibuat DNS only. Oke, kita login putih, misalkan Fadil dot, ini diikuti oleh domainnya kelompok 3 my ID. Sip. Nah, ini akan muncul seperti ini. Fadil seperti tadi, login sama aja, passwordnya ini salah. Oke, sini sudah masuk ya. Oke, nah ini adalah Ubuntu. Nah, sama seperti di sini. Jadi kita sudah meremote SSH dengan menggunakan subdomain dari klmpk3.my.id. Oke, sepertinya segitu saja laporan untuk pertemuan ke-11 tentang Cloud Service VPS. Nah, ini pertemuan 12 adalah web server cloud, masih berhubungan dengan cloud. Oke, kita ke laporan milik saya. Nah, ini ada banyak langkah-langkahnya, install apa aja, DBMS, PHP package, PHP admin, webmin, chatbot, software lainnya, firewall, pointing domain untuk WordPress pada VPS, pointing domain, propagasi domain, extract file, install WordPress, create virtual host pada webmin, install SSL pada chatbot, create database WordPress di MariaDB dan install WordPress. Ini praktikum yang tercantum dalam laporan tersebut adalah pengenalan dan pemahaman tentang konfigurasi web server menggunakan Apache, penggunaan DBMS MariaDB untuk mengolah database, instalasi PHP dan penggunaan. Ini adalah pengembangan web, penggunaan PHP MyAdmin untuk mengelola database, MySQL, MariaDB, penggunaan webmin untuk manajemen sistem, Certbot untuk SSL, serta WordPress untuk pengembangan web.
Software yang digunakan adalah browser, yaitu untuk login VM pada VPS, pointing domain pada Cloudflare, login PHP admin, login dan setting webmin, mengecek PHP packet, login WordPress, dan banyak lainnya. Di sini ada PuTTY, yaitu sebagai remote SSH yang digunakan untuk menginstal WordPress dan web servernya. Di sini ada Apache untuk web server, MariaDB sebagai DBMS atau database management system, PHP admin web berbasis PHP untuk mengelola database MySQL atau MariaDB, webmin sebagai manajemen sistem, chatbot untuk memperbarui atau menghasilkan sertifikat SSL, WordPress ini sendiri untuk berguna sebagai sebuah aplikasi untuk pengembangan web. Cloudflare ini sebagai keamanan dan kinerja untuk situs dan aplikasi, situs web dan aplikasi. Bisa menggunakan DDoS, proteksi DDoS, firewall, dan banyak lagi. Langsung saja ke dalam praktikum pertemuan ke-12 ini. Oke, pertama ada install Apache Web Server. Di sini buka VPS-nya, dan di sini start untuk running. Nah, ini sudah di running, misalkan saya sudah merunning ininya sebelumnya. Nah, jadi tinggal buka PuTTY-nya aja. Fadil klmpk.my.id ini yang kemarin udah di pointing domain ya, di pertemuan sebelumnya, jadi masih pakai yang ini. Oke, mungkin agak lama. Ini lagi server lagi lemot sepertinya, banyak yang menggunakan. Saya juga lagi kurang bagus. Ini lagi running ya, coba nggak mau running atau artinya ini nggak nyangkut nih. Ini tuh suka ini sendiri, jadi harus di ini baru bisa. Nah, ini udah login ke dalam VM. Lanjut ke laporannya. Nah, ini udah login, password. Nah, ini apa nih? Untuk sudah install update. Nah, ini untuk sudah Apache install Apache 2. Dan ini pertama, oh ya lupa, langkah pertama itu install Apache Web Server. Ini untuk install Apache-nya, ini ada konfirmasi apakah mau diinstal atau enggak, di continue atau enggak, klik Y aja. Ini untuk memeriksa apakah Apache-nya sudah terinstall atau belum dalam VM. Oke, klik kanan. Nah, ini terlihat bahwa Apache sudah terinstall. Kurang gede ya, mungkin samanya kalau digini tetap segini-gini juga. Nah, ini sudah terinstall ya, aktif running. Ctrl C, exit. Nah, ini untuk penginstal widget nano nya atau
manager widget, text editor. Itu untuk PHP nanti gunanya ya, info.php kalau nggak salah. Oke, lanjut sini. Karena saya sebelumnya udah install, pasti ada pemberitahuan bahwa sudah terinstall. Nah ini bentar, oh kurang S. Nah itu udah terinstall ya. LD News version, berarti tadi barusan 121.2. Nah ini udah terinstall dan remove. Oke, berarti lanjut. Sudah PT update. Nah ini lanjut. Sudah PT install MariaDB, server MariaDB. Ini untuk menginstal. Nah ini install MariaDB versi 10. Jadi untuk MariaDB jadi nggak perlu diinstal lagi. Ini untuk mengecek aja apakah sudah terinstall atau belum. Oh sorry. SQL MySQL D. Nah ini udah itu ya. Kenapa ini salah itu degraded. Nah, ini berarti lihat MariaDB sudah terinstall dan running, jadi nggak perlu diinstal lagi. Hasilnya berhasil diinstal dalam VM. Nah ini untuk secure installation, untuk password dalam tepatnya di phpMyAdmin. Nanti pas diituin ini tinggal YE aja, tinggal klik Y dan enter. Nah, ini untuk tes rootnya, untuk login MariaDB. Kontrol-C. Nah ini passwordnya itu nah ini udah terkoneksi MariaDB connection, ID 31 server version. Nah ini udah masuk dalam MariaDB nya. Lanjut ke install PHP package. Nah ini untuk install PHP package nya ada kodenya. Nah ini proses instalasi, dan ini adalah proses misal PHP package untuk WordPress dan Moodle nanti. Moodle tuh di pertemuan ke-13. Nah, tunggu proses hingga selesai. Ini untuk mengecek PHP version. Ketikkan saja biar gampang. PHP version. Nah, ini PHP versi 8 sudah terinstall dalam VM-nya. Oke. Lanjut ke selanjutnya, buat file info.php dalam folder var dengan mengetikkan kode sudo nano.php. Nah ini sudo nano var www.html.php, dan ini berarti ditaruh dalam folder var www.html. Nah ini di dalam HTML ini ada info.php. Dalam HTML itu folder HTML pokoknya. Info PHP ini dalam folder HTML. Nah ini masukkan ini nih PHP model. Nah ini akan dimasukkan ke dalam text editor yang tadi sudah diinstal. Nah ini text editornya. Kalau sudah dipaste tinggal klik Ctrl X baru di save. Nah ini di save, di enter saja. Nah ini untuk mengecek. Lalu untuk mengecek PHP package apa saja sudah terinstall, bisa buka browser dengan mengetikkan ini. Jadi ini adalah oke. Paste dan info PHP. Nah ini adalah PHP package-nya, PHP version versi 8. Package-nya ada banyak sekali di sini. Nah, itu adalah package-nya.
Oke, lanjut di nomor 21 itu instalasi PHP admin. Selanjutnya mengetikkan kode sudo apt update install PHP admin. Nah, ini di install aja. Nah, ini adalah proses instalasi. Nah, ini jangan lupa ini Apache, jangan lupa diklik spasi agar ada tanda bintangnya di sini. Di Apache 2-nya jangan lupa. Lalu klik OK. Klik tab lalu OK. Selanjutnya pilih yes aja, enter. Itu. Nah, ini untuk login di PHP admin-nya. Lalu klik OK. Dan password confirmation. Oke, lagi untuk konfirmasi passwordnya apakah sudah benar apa belum. Ini adalah proses instalasi sedang berlangsung. Nah, habis itu jika ingin masuk ke dalam PHP admin, yang ketikkan saja PHP admin. Nah, ini. Nah, ini adalah masuk ke dalam database-nya PHP admin ya. Oke. Sebelumnya saya udah login jadi nggak perlu login lagi. Masukkan username, root, dan password yang sudah dibuat tadi. Nah, ini berhasil, akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya instalasi webmin. Oke, saya hapus dulu takut keberatan. Ini instalasi webmin. Nah, ini webmin ini sisipkan repository code webmin pada akhir baris file source list. Oke. Sudo nano etc apt source list, berarti ditaruh di source listnya. Nah, ini masukkan kode dep download webmin sarge contribution kemudian Ctrl X. Ini ditaruh di bawah ya, dep http repository sarge contribution contrib. Nah, selanjutnya Ctrl X lalu klik enter untuk nge-save. Selanjutnya masukkan kode ini sudo wget. Nah, ini kita masukkan kode sudo apt update. Sip. Selanjutnya sudo apt install webmin. Nah, ini untuk install webmin ya. Nah, ini webmin sudah proses. Cek webmin apakah sudah aktif atau belum, boleh dicoba. Sistem status webmin. Oke. Ini salah. Kita buka putihnya dulu, tadi ketutup putihnya. Login. Ini sudah cek sistem CTL. Ini kenapa di bawah terus status webmin. Apa nih? Bentar. Sistem CTL status webmin. Ini ada ininya pantesan. Sistem CTL status webmin. Nah, ini udah berjalan ya, berarti sini sudah running webminnya, sudah ada nih webmin server daemon aktif running. Ini sudah aktif atau running, udah terinstall webminnya. Ini untuk login ke dalam webminnya. Oke, boleh. Nah, ini webmin port 10.000, IP address port 10.000. Nah, ini masuk ke dalam webmin karena sebelumnya saya sudah login, jadi tidak perlu namanya login lagi seperti di dalam laporan. Ini kan untuk login. Nih, jangan lupa password dari VM-nya, VM VPS-nya. Oke, dari port 10.000. Nah, ini tampilan dashboard, tadi tampilan dashboardnya.
Ini untuk instalasi certbot, tepatnya untuk SSL ya. Jadi harus diinstal certbot dulu untuk nanti deploying certificate untuk WordPress Fadilnya itu, domain WordPress Fadil nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini untuk chatbotnya instalasinya. Nah, ini untuk prosesnya, tunggu hingga proses selesai. Additional software seperti biasa, GoScript dan lain-lain. Nah, ini sekarang tinggal firewall setting. Nah, ini sudo UEFI allow 22 TCP, ini portnya port 22, port 80, port 443, port 3306 dan port 10000. Nah, ini untuk aktifinnya sudo UFW enable dan sudo UFW status, akan terlihat bahwa statusnya sudah di enablekan. Nah, ini sudo UFW allow-nya updated. Nah, ini UFW statusnya sudah allow ini port 443 sudah allow dan lain-lain. Time zone, di sini ada time zone setting, dimana sini sudah terlihat bahwa time detect satunya sudah terlihat bahwa ini untuk mengecek time zone saat ini di server. Nah, ini Asia Jakarta Web plus 07 GMT gitulah bahasanya. Nah, selanjutnya langkah-langkah menginstal WordPress pada VPS. Selanjutnya pointing domain ke server VPS. Oke, kita buka Cloudflare-nya. Sini ke overview dulu deh biar langsung kelihatan. Dan overview di sini di website. Sedikit lama ya proses. Nah, ini domain saya. Kalau diklik aja, nah ini adalah ininya, lalu klik DNS, nah di record, bisa record untuk menambahkan, pilih menu website, klik domain. Nah, ini untuk menambahkan dalam ini add record wedding domainnya ini misalkan WordPress Fadil CY misalkan, IP address-nya. Nah, ini misalkan ini proxy-nya dimatikan, lalu klik save. Ini tipe sama ininya biarin aja karena saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu. Ini WordPress Fadil dengan IP sekian dan DNS only. Oke, lanjut. Ini dihapus. Lanjut ke laporan. Nah, ini cek status propagasi domain DNS, cek sini, coba kita lihat di sini, harusnya bisa ya. Nah, di sini kita coba lihat WordPress Fadil 43 ID, cek DNS record. Lemot ya, agak lemot. Nah, ini sudah terlihat DNS recordnya, record A, kelas N. Nah, ini adalah IP-nya. Oke, jadi sudah terlihat DNS-nya. Lanjut saja. Ini juga sama, di sini juga udah bisa download. Nah, sekarang lanjutnya download dan ekstrak file installer WordPress. Nah, ini download WordPress-nya. Ini selanjutnya menuju sebelum download itu harus menuju folder var www.html. Nah, habis itu karena sudah masuk di, nah ini kan cd var www.html, nah ini masuk ke dalam folder HTML, lalu sudo wget WordPress. Nah, ini masuk taruh file WordPress ini dalam HTML ini, sudo wget. Nah, tunggu proses hingga selesai. Selanjutnya ekstrak file installer WordPress dengan perintah sudo unzip latest zip. Jadi
Ini adalah unzip dari file latest.zip. Jadi zip file tadi itu masih berupa arsip zip, jadi harus di unzip dulu. Oke, proses unzip selesai, yaitu ubah permission sudo count r www data. Nah ini untuk usernya sebelumnya di root kan, jadi karena udah diubah jadi pakai www data. Dan juga sudo cmod 77 var www html wordpress. Ini create virtual host, bisa buka dashboard ini webmin. Create virtual host gampang sih sebenarnya, tinggal gini aja. Nah ini create virtual host. Nah ini sini portnya, tinggal klik ini dulu baru port 80 misalkan. Dokumen rootnya tadi kan folder apa www html, nah gitu kayak gini nih, var www html. Kalau install WordPress jadi klik WordPress, nah gitu. Nah ini taruh di sini lalu klik select itu, jadi nggak perlu lagi. Kita lihat di sini karena sudah dibuat untuk WordPress Fadil port 80 port 443. Nah ini adalah dokumen rootnya HTML WordPress. Nah, itu. Sama ini juga, ini untuk port 80 ada ini, ada port 80, tinggal masukin dokumen root. Nah ini jangan lupa server name-nya WordPress Fadil kelompok 3 my ID. Sama ini juga bedanya di port 443 nya aja. Kemudian install Let's Encrypt. Nah ini SSL. Nah ini yang udah diinstal Chapbot. Nah ini untuk SSL nya, untuk SSL ke domain kelompok ini WordPress Fadil kelompok 3.myid. Selanjutnya masukkan email address dan lanjutkan instalasi SSL sampai deploy sertifikat. Nah, ini karena sudah deploy sertifikat successfully dan sertifikat is saved, nah ini maka sudah terenkripsi dengan SSL. Nah ini adalah sertifikatnya, sertifikat viewer WordPress Fadil kelompok 3 MyID. Maka ini terlihat di sini ada Let's Encrypt. Nah ini ada DNS-nya, domain name servernya. Nah sekarang tinggal create database untuk WordPress MariaDB. Root ini kan tinggal password aja, tinggal login aja sama kayak tadi. Selanjutnya tinggal klik user account, lalu bisa sini deh 192 enggak 92 ya, compute apa nih. Oke. Ini adalah ininya, berarti ini PHP admin. Nah ini udah masuk sini ya. Kalau mau tambahkan tinggal di new. Listen, karena saya sudah tadi barusan itu ya, jadi nggak perlu tambahin lagi nih. WordPress Fadil tuh tinggal ini doang. Nah ini adalah itunya, tinggal user akun nih. Kalau mau nambahin tinggal add user account, bisa sih kalau mau sih. Nah ini misalkan WordPress, dan ini passwordnya apa, habis itu klik ini centang, jangan lupa lu scroll ke bawah, tinggal klik go gitu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah jika sudah berhasil maka akan ada tampilan you have added a new user. Ini untuk tes login WordPress Fadil, password bla 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 bla. Kemudian install WordPress. Sini menggunakan bahasa Inggris saja biar lebih gampang. Selanjutnya klik let's go, isi database name, username, dan password. Nah ini untuk database name, username, passwordnya jangan lupa ini harus disamakan dengan database name nya ya. Username Fadil aja biar sama, password Fadil aja
lalu klik run the installation, lalu kemudian isi file title sesuai dengan keinginan, username dan password. Nah, ini saya title ini buat header dari WordPress itu untuk front endnya, username WordPress Fadil, dan passwordnya serah sesuai keinginan masing-masing, dan email jangan lupa diisi. Habis itu klik install WordPress. Selanjutnya login. Nah, ini untuk username dan passwordnya yang sudah dibuat tadi. Lalu masukkan di sini username or email address WordPress Fadil dan passwordnya yang sudah dibuat tadi. Nah, ini adalah dashboard dari WordPress. Kemudian ini adalah front end dari WordPress. Bisa dicoba sini karena terlalu banyak ini takut crash. Oke, WordPress Fadil. Tunggu sebentar karena agak sedikit lama. Nah, ini adalah tampilan dari front end-nya. Kalau mau ke dashboard bisa sebenarnya di sini aja. Dashboard. Nah, ini adalah dashboard-nya. WP admin tuh ininya tadi kan, dashboard. Oke. Lanjut ke ini ya. Finishing, selanjutnya sudo permission, sudo chmod, tinggal dipastein aja di putih. Oke, selanjutnya penutup. Kesimpulan, praktikum ini membahas langkah-langkah dalam membuat web server dan menginstal beberapa komponen penting seperti Apache Web Server, DBMS, MariaDB, PHP Package, PHP MyAdmin, Webmin, Certbot, serta melakukan pengaturan tambahan seperti firewall dan time zone. Seluruhan langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun sebuah lingkungan server yang siap digunakan untuk menjalankan aplikasi web seperti WordPress. Jadi sebelum menginstal WordPress itu harus menginstal itu tadi Apache Web Server, DBMS, dan lain-lain. Dalam praktikum ini juga membuat konfigurasi DNS dalam Cloudflare dan mengatur virtual host untuk menghubungkan domain dengan server VPS. Selain itu, instalasi SSLS Encrypt juga dilakukan untuk meningkatkan keamanan dengan menggunakan sertifikat SSL pada domain yang telah dipasang. Agar SSL ini biar amannya sebenarnya sih kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk pertemuan 12. Nah, ini pertemuan 12 kira-kira cukup sekian untuk pertemuan 12-nya. Mari kita lanjut ke pertemuan 13, yaitu web server cloud. Untuk lanjut, oke, selanjutnya adalah pertemuan ke-13 atau web server cloud. Mungkin di sini kurang tepat ya, di sini praktikum Firman. Nah, di sini tuh instalasi Moodle, web server lanjutan berarti ya, yaitu Moodle. Oke, kita lihat laporannya terlebih dahulu. Temuan ke-13. Oke, ini adalah laporan milik saya. Oke, lanjut ke daftar isi. Di sini terdapat bab 1 pendahuluan. Software yang digunakan adalah browser untuk login VM pada VPS dan running VPS, pointing domain pada Cloudflare, cek propagasi domain, create virtual host pada Webmin, membuat database pada PHP MyAdmin, MariaDB, serta menginstal Moodle. Putih ini berguna untuk mengakses server dari jarak jauh. Pada praktikum ini Putih berguna sebagai remote SSH untuk instalasi Moodle, baik download file maupun unzip file, serta membuat folder untuk Moodle dan deploy sertifikat SSL atau Let's Encrypt.
materi ada Apache, ada MariaDB, ada PHP, PHP-admin, webmin, chatbot, Cloudflare. Oke, langsung saja ke instalasi langkah-langkah install Moodle. Pointing domain dan tambahkan record. Nah ini buka VPS dulu pertama. Nah, ini kita buka VPS-nya dulu aja. Ya Allah. Ini adalah ID cloud hostnya. Oke, ditunggu agak sedikit lama ya. Nah, ini udah masuk ke dalam VPS server. Terlihat sudah running. Oke, kemudian ke Cloudflare, sama seperti tadi ke cloudflare.com. Sini ada login. Sini terlihat ada domain klmpk3.myid. Oke, masuk, klik aja domainnya. Sini klik DNS. Nah, ini terdapat ini untuk menambahkan record misalkan, karena ini modal berarti berkaitan dengan e-learning, misal e-learning Fadil Cahya misalkan. IP address-nya sesuai dengan VM yang dibuat. Nah, ini baru nih dimatikan proxy status dan save misalkan seperti itu. Oke, lanjut di laporan. Lalu pada menu record, pilih add record untuk membuat subdomain. Ini udah. Lalu cek propagansi domainnya, cek DNS. Oke, bisa pakai yang ini. Oke, cek DNS-nya, tadinya itu e-learning ya. E-learning Fadil CY. Tadi apa? Karena saya sudah buat sebelumnya. Nah, ini Fadil CY .lmpk 3 my ID. Cek DNS recordnya, pasti sudah ada. Nah, sebentar, error, kenapa ini error? E-learning, oh pantesan. Cek DNS record. Nah, ini adalah DNS record untuk domain. Nah, ini masuk ke sini, ini cloud host value sama aja nih. Ini adalah IP-nya. Oke, lanjut ke laporan. Sini ada download Moodle-nya, kita masuk menggunakan putih, misalkan pakai software ini untuk remote SSH. Tadi sudah jelaskan. Nah, dan di sini sudah terbuka untuk software putihnya. Kita nih di nggak usah deh, pakai e-learning aja. E-learning Fadil CY.
3 my ID. Tunggu prosesnya. Oke, agak lama nih, ditutup dulu karena nggak crash. Nah, ini tinggal login menggunakan username dan password yang sudah dibuat. FA. Oh, sorry. Kosong. Nah, ini sudah masuk ke dalam virtual machine-nya. Oke, selanjutnya menuju directory folder var, misalkan Ubuntu. Ini masuk ke folder HTML ya, yang terdapat di folder var dan www. Lanjutnya download modal dan perintah sudo widget. Nah, ini adalah link untuk download zip-nya. Jadi pakai sudo widget. Nah, ini ke link, pokoknya ke link sini deh buat download zip dari Moodle tersebut. Selanjutnya melakukan unzip terhadap file Moodle. Nah, ini sudo unzip Moodle latest 401, ini nama filenya. Moodle latest 401. Nah, ini tunggu proses unzip selesai. Ini kan di unzip dan download di unzip. Lalu ubah permission seperti biasa. Sudo chmod r77. Nah, ini sudo chmod. Nah, seperti ini untuk kodenya. Selanjutnya ada create model data. Nah, ini selanjutnya buat folder model data di dalam folder var dengan perintah sudo mkdir var model data. Jadi folder model data ini akan berada dalam folder var. Selanjutnya ubah permission juga ke chmod r750. Nah, ini seperti ini kodenya, perintahnya. Selanjutnya create virtual host webmin. Nah, ini juga penting, mungkin webmin terlebih dahulu. Nah, ini folder var HTML. Nah, ini bisa dilihat di webmin. Kita pastikan dulu kode masih ada 92 webmin. Lalu paste dulu, copy dulu aja. Nah, ini port 10.000 untuk webminnya. Ini itu dulu, ini password VM, jangan sampai lupa. Nah, ini adalah webminnya. Nah, ini untuk create virtual host di sini bisa di sini. Ini untuk port 80 atau port 443 bisa diklik di sini dan ditulis portnya, misalnya 80. Nah, seperti itu. Terus ini harus diklik juga 80 misalkan. Nah, seperti itu. Dan dokumen rootnya ya, seperti ini dokumen rootnya var www html Moodle. Nah, itu. Dan untuk server name-nya ke domain e-learning pada C yang tadi sudah dibuat di dalam Cloudflare. Oke, habis itu klik create now untuk. Nah, ini untuk setting port 443 nya tadi kan port 80. Nah, ini port 80. Nah, ini kurang gede sepertinya ya. Oke, ini port 80. Ini port 443. Nah, ini jika virtual host berhasil dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, karena saya sudah buat, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini e-learning 80 dan 443 untuk portnya. Oke, yang sudah dibuat dalam virtual host. Selanjutnya, create database. Nah, ini login menggunakan root dan password dari phpMyAdmin yang sudah dibuat. Selanjutnya buat user akun dengan mengklik user akun dan add user akun. Kemudian isi username dan password. Nah, misalkan saya sudah buat sebelumnya sudah buat
ininya, PHP adminnya, root ya. Nah ini saya sudah buat untuk Moodle. Nah seperti ini. Nah, ini terlihat untuk add user akun Moodle file CY, dan passwordnya terserah mau apa nih, native. Situ ini jangan lupa di checklist. Kemudian klik go pada bagian bawah, di scroll ke bawah aja habis itu. Ini jika sudah ada maka akan ada tampilan seperti ini, create user Moodle file CY sudah ditambahkan. Selanjutnya install SSL Let's Encrypt untuk domain learning file CY. Nah ini seperti ini, kelompok 3.my.id. Nah ini sudah di deploy. Nah ini sertifikat, deploy sertifikat learning. Nah ini sudah berhasil dibuat sertifikat SSL nya. Nah ini adalah bukti bahwa sertifikat SSL sudah terinstall. Let's Encrypt, nah berarti sudah terinstall SSL. Selanjutnya install Moodle. Kita bisa ke browser e-learning. Nah ini learning file CY kelompok 3.id, maka terlihat tampilan Moodle seperti ini. Tinggal klik next, Englishnya. Lalu pada directory ubah ke var model data, kemudian klik next. Nah ini directory ubah ke var model data, klik next. Ini directory-nya sini, yang ini aja yang diubah. Lalu pada bagian choose database drive, ubah type-nya menjadi MariaDB. Nah ini jangan lupa dirubah ke MariaDB. Lalu klik next. Ini selanjutnya isi database host, localhost, database name sesuai dengan database yang dibuat. Nah tadi kan saya membuat, sebentar saya perlihatkan. Nah ini Moodle file CY. Nah ini harus sesuai, saya sesuaikan aja database dan database user. Kemudian isi password sesuai kemauan, double klik, dan jangan lupa database portnya isi 3306. Oke, habis itu klik continue. Nah ini kemudian klik condition, klik continue untuk melanjutkan. Nah ini di sini untuk, nah ini adalah must be installed and enabled. Nah ini sudah PHP package-nya ya, ini PHP extension, ini PHP package yang sudah sesuai dengan persyaratan Moodle-nya. Oke, lalu klik continue aja yang bawah. Nah, lalu proses instalasi akan dimulai. Proses ini akan memakan waktu. Nah ini pada saat proses dimulai, ini jangan di refresh ya, karena bakal error atau nge-crash. Nah ini didiamkan saja hingga proses refresh di sininya selesai. Nah ini sudah berhasil. Nah ini tinggal klik aja upgrade Moodle database now. Nah ini juga bisa, habis itu sini juga akan prosesnya akan sedikit lama, jadi jangan di refresh, biarkan saja hingga prosesnya selesai. Kalau sudah selesai bakal scroll ke bawah, ini kan ada di atas, scroll ke bagian bawah dan klik continue untuk melanjutkan. Nah selanjutnya masukkan username, password, first name, last name, email. Username dan password digunakan untuk login admin e-learning. Kemudian scroll ke bagian bawah nih, username-nya admin misalkan nih, passwordnya apa, first name Fadil, last name Fadil, last name admin misalkan. Karena saya di sini bertindak sebagai admin e-learningnya, jadi biar samakan saja. Ini select country Indonesia, server time zone-nya pilih Asia, Jakarta. Lalu klik update profile, tunggu hingga proses. Nah ini prosesnya, habis update profile ini dibutuhkan waktu kurang lebih 5 menitan. Nah, setelah proses selesai
maka akan muncul tampilan seperti ini untuk installation set home setting. Full set name-nya misalkan e-learning Fadil. Nah, short name-nya bisa langsung diisi sebenarnya, tapi saya tidak diisi saat itu. Nah, ini new setting, location setting Asia Jakarta. Ini sisanya biarkan default, kemudian save change. Ini biarkan aja di scroll ke bawah, lalu save change. Selanjutnya tambahkan short name. Nah, ini short name site nih. Di sini e-learning aja misalkan. Ya, sama kayak tadi nih, yang atas tadi saya lupa ngisi. Jadi akan diingatkan kembali untuk menambahkan short name for site-nya. Support emailnya, lalu save change lagi. Kemudian akan muncul sebuah konfirmasi seperti ini. Lalu scroll ke bagian bawah. Nah, maka ini seperti konfirmasi saja kalau data ini sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka ini dicentang saja yes, I agree. Habis itu klik register your site. Nah, maka dari itu set registration confirmed, and berarti pendaftaran set ini sudah berhasil. Lalu klik continue saja di sini, klik continue. Nah, ini berikut tampilan dashboard e-learning. Sudah bisa diakses oleh orang lain asalkan VM pada server VPS tetap di running. Untuk mengaksesnya cukup membuka e-learning pada cek3.my.id. Nah, ini untuk closingan ya. Ini tinggal tambahkan sudo r 750 var html udel. Oke, kita coba di post dulu. Oh, belum, pantesan. Nah, ini baru ada, tadi salah domain ternyata ya. Tadi salah domain, maka error. Karena sudah di running, jadi prosesnya akan makan waktu. Tergantung sinyal. Ya, tergantung sinyal. Baru di reboot. Jadi nah, ini adalah tampilan e-learning dari Moodle-nya. Nah, kalau mau login bisa di sini. Ini ada admin. Ini ada admin, passwordnya ini. Apa ya? Nah, nah ini sudah masuk ke dalam adminnya. Sini untuk menambahkan course, user atau apapun itu bisa di sini. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, pada praktikum instalasi Moodle pertemuan 13 ini dilakukan serangkaian langkah untuk menginstal dan mengkonfigurasi Moodle. Beberapa software digunakan seperti browser untuk mengelola VPS, Cloudflare, Webmin, PHPMyAdmin, dan Putih sebagai remote SSH. Materi yang dibahas meliputi Apache sebagai web server, MariaDB sebagai database management system, PHP untuk pengembangan web, dan chatbot untuk mengolah sertifikat SSL. Langkah-langkah praktikum seperti propagasi domain, download, ekstrak file Moodle, mengubah permission, membuat folder Moodle data, membuat virtual host pada Webmin, membuat database PHPMyAdmin, menginstal SSL, dan akhirnya menginstal Moodle melalui browser. Dan melakukan langkah-langkah ini, Moodle berhasil diinstal dan dapat diakses melalui domain yang telah ditentukan, sehingga situs e-learning siap digunakan untuk melakukan konfigurasi akun admin dan pengaturan situs. Sepertinya cukup sekian untuk pertemuan ke-13 ini tentang instalasi Moodle.
baik untuk pertemuan selanjutnya, yaitu VPN Cloud atau instalasi VPN server di dalam VPS. Oke, pada pertemuan berikutnya, pertemuan 14, yaitu VPN Cloud atau menginstalasi VPN server. Oke, kita buka laporan pada praktikum pertemuan ke-14. Ini laporannya. Ini adalah laporan praktikum pertemuan ke-14. Mungkin agak sedikit dibesarkan. Lihat sini cukup. Nah, ini di sini ada software yang digunakan, materi, langkah-langkah, serta kesimpulan. Ini ada browser untuk menginstal virtual machine Mikrotik CHR. Nah, ya di sini pakai VPS. Dan di dalam VPS itu untuk menginstal virtual machine Mikrotik CHR dan mengecek IP melalui website what is my IP address. Ada Winbox. Nah, ini butuh Winbox untuk konfigurasi koneksi VPN ke VM Mikrotik. Nah, digunakan untuk mengubah kata sandi pengguna admin dan mengaktifkan server PPTP, menambahkan pengguna secrets untuk VPN PPTP, mengkonfigurasi firewall menggunakan NAT Masquerade untuk mengizinkan akses VPN. Jadi secara singkat akan saya jabarkan, VPN adalah Virtual Private Network, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan untuk membuat koneksi aman dan pribadi antara perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet, dan jaringan internet. VPN ini mengenkripsi lalu lintas data dan mengarahkannya melalui server terpusat yang terletak di lokasi yang berbeda. Dengan menggunakan VPN, dapat menjaga privasi dan keamanan data saat browsing internet. VPN tipenya PPTP, Point to Point Tunneling Protocol, salah satu jenis protokol VPN yang digunakan untuk membuat koneksi aman antara dua jaringan melalui internet. PPTP telah lama digunakan dan didukung secara luas oleh berbagai sistem operasi dan perangkat. Koneksi PPTP ini memungkinkan pengguna untuk membuat tunnel atau terowongan, misalkan melalui jaringan publik seperti internet, untuk menghubungkan jaringan lokal atau perangkat individu dengan jaringan target. Melalui tunnel ini, data yang dikirim antara kedua ujung koneksi PPTP akan dienkripsi sehingga dapat diamankan dari ancaman keamanan dan saat melintasi jaringan publik. Sini ada firewall NAT atau Network Address Translation. Firewall NAT pada Winbox memiliki beberapa kegunaan penting. Pertama, untuk memungkinkan akses internet bagi perangkat dalam jaringan lokal dengan melakukan pemetaan alamat IP lokal ke alamat IP publik. Kedua, memungkinkan mengatur kebijakan keamanan dengan menetapkan aturan untuk memblokir atau mengizinkan koneksi dari alamat IP, port, atau protokol tertentu. Ketiga, digunakan untuk mengarahkan lalu lintas dengan menerapkan port forwarding, memungkinkan akses dari luar jaringan ke server atau layanan internal. Keempat, mendukung load balancing, membagi beban lalu lintas di antara beberapa koneksi internet. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengatur pembaruan otomatis alamat IP publik ke layanan DNS. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah untuk menginstal VPN pada VPS. Nah, ini pertama masuk browser, lalu masuk ke VPS providernya, lalu klik compute, lalu klik add. Sini ada klik add, nih add. Di sini sebelumnya ada klik add, kemudian klik new. Sama aja sebenarnya, klik new atau add sama aja. Lalu di sini sebenarnya ada klik add sebenarnya. Ntar saya lihat dulu deh. Sama aja di sini, di new atau add sama aja. Oke, kemudian klik add katalog, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada VPN Mikrotik CHR. Nah, di sini Mikrotik CHR.
Bisa dilihat di sini app catalog ininya dan WordPress. Dan sini Mikrotik CR tuh yang ini. Oke, dan ubah server ke Singapura. Ini bisa pakai ini aja biar murah. Sama seperti ini. Lalu isi username, password, resource name, kemudian klik create. Nah, ini username-nya Fadil, passwordnya bebas sesuaikan dengan kemauan masing-masing. Source name-nya Fadil C. Lalu klik create. Nah, situ tunggu proses building selesai. Jika proses building sudah selesai, terlihat bahwa Mikrotik CR sudah terinstall dan sudah running. Kemudian buka software Winbox dan masukkan IP address dari Mikrotik CR, kemudian klik connect. Oke, lalu klik menu sistem, kemudian pilih menu user. Nih, klik sistem, kemudian menu user. Nah, lalu pada menu user ini klik admin yang di sini, dan merah-merah sini diklik aja. Lalu akan keluar user admin. Lalu klik password dan akan keluar change password. Setelah memasukkan new password dan confirm password, klik apply lalu klik OK, kemudian di sini juga klik apply, kemudian klik OK. Sudah berhasil terkonfigurasi untuk usernya tadi. Kemudian pilih menu PPP. Nah, ini PPP, klik PPTP server. Nah, PPTP server tuh yang ini. Lalu di sini di checklist dicentang dan enable, lalu apply, klik OK. Kemudian masih pada menu PPP, kemudian pilih secret. Nah, ini secret, kemudian pilih add. Nah, ini add ini untuk menambahkan user secretnya. Nah, di sini ada masukkan nih service PPTP karena pada pertemuan ini membahas PPTP. Nah, ini servisnya PPTP dan name dan passwordnya. Oke, lalu ini local addressnya 192.168.1.1, remote address sama tapi beda di titik 2. Lalu apply, kemudian klik OK. Berikut adalah secret yang telah dibuat. Ini secret, user secrets yang telah dibuat sesuai dengan tadi. Kemudian selanjutnya ke firewall, pilih menu IP. Di sini ada IP, kemudian pilih firewall. Dan setelah masuk firewall, kemudian klik NAT. Nah, ini adalah NAT dan klik add. Nah, pada menu new net rule, klik action. Nah, ini ada action, pilih masquerade. Nah, ini di action, pilih masquerade, kemudian apply dan OK. Ikut adalah NAT yang sudah dibuat pada menu firewall. Nah, ini NAT yang sudah dibuat pada menu firewall. Kemudian ke Windows, buka setting, network, dan internet. Nah, misalkan dicontohin VPN, misalkan VPN, akan VPN setting. Sini add connection, misalkan add VPN. Tadi misalkan di server name-nya itu apa? Server name-nya itu dari sini, VPN Fadil ini di start ya harusnya nanti. Untuk buat misalkan ini udah dimatiin belum ya, di stop aja. Selanjutnya ini di start. Misalkan ini di sini. Nah, ininya ini VPN type-nya ubah jadi PPTP. Username samakan tadi menu secretnya tuh apa, Fadil Jaya, misalkan samakan password apa, lalu klik save gitu. Nanti akan ada di sini nih, saya sudah membuat Fadil Jaya. Nah, ini tinggal klik connect aja sebenarnya. Nah, ini sudah terbuat. Nah, ini maka akan kunjungi website what is my IP address. Terlihat IP saya sudah berubah jadi sekian. Sama seperti di VM Mikrotik CR. Nah, karena pada saat itu jaringan saya
pinjam ke teman, jadi nggak bisa dipraktikkan untuk mengkonekkan di sini karena bakal terkonek kalau menggunakan jaringan saya. Misalkan nih nggak bakal terkonek nih karena beda jaringan, dia harus memakai jaringan yang sama, nggak bakal connect. Bentar. Ini untuk Fadil Jaya. Nah, ini kalau VPN, masuk ke VPN kita nah ini konekin aja. Nah ini akan terkoneksi. Oke, sudah terkoneksi. Nah ini untuk saya mau ngecek IP address misalkan. Nah ini sudah terkoneksi dengan server. Nah ini mau ngecek di website lain. IP address. Oke, entar. What is my IP address? Nah ya ini. Nah ini sudah terkoneksi dengan servernya atau VPS-nya. Kita buka VPS-nya dan sesuaikan. Nah apakah public IP sudah sesuai? Ternyata sudah sesuai. Oke, jadi untuk kesimpulan pada praktikum pertemuan 14 ini, langkah-langkah yang dijelaskan di atas memberikan panduan tentang instalasi dan konfigurasi VPN menggunakan Mikrotik CAR pada VPS. Dalam langkah-langkah tersebut dimulai dengan mengakses VPS provider dan menambahkan instansi komputasi baru. Setelah itu memilih Mikrotik CAR dari katalog. Nah, itu setelah proses building dan instalasi selesai, menggunakan Winbox yang untuk terhubung ke Mikrotik CAR dan melakukan beberapa konfigurasi seperti kata sandi, mengaktifkan server PPTP-nya, menambahkan pengguna VPN PPTP untuk mengkonfigurasi firewall menggunakan NAT agar akses VPN dapat diizinkan pada perangkat Windows, mengatur pengaturan VPN dengan memasukkan informasi yang relevan dan terhubung ke VPN yang baru dibuat, kemudian memeriksa perubahan alamat IP dengan mengunjungi situs What is my IP address untuk memastikan koneksi VPN berhasil dan alamat IP telah berubah sesuai dengan Mikrotik CAR di VPS. Tadi kan sudah dilihat bahwa IP address-nya sudah sesuai, ada what's my IP address, jadi VPN sudah terkoneksi dengan baik. Oke, cukup sekian untuk pertemuan 14 kali ini. Sepertinya itu saja untuk project UAS praktikum jaringan komputer pada semester kali ini. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.